Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watfilah. Pada akhir tahun 2024 yang lalu itu ada pertemuan di Balai Kota Jakarta, di mana pada saat itu berkumpul hampir semua mantan Gubernur DKI Jakarta sampai dengan Gubernur DKI terpilih, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Yang menariknya di sini adalah keakraban yang diperlihatkan oleh mantan Gubernur DKI pada tahun 2017 sampai dengan 2022, yaitu Anies Baswedan, dan juga mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Karena memang seperti yang kita ketahui, pada saat kompetisi di tahun 2017, konstelasi politik ini memang langsung terbelah ya. Ada sampai bahkan ada istilah yang namanya cebong versus kampret gitu. Nah, jadi sosok kedua ini bisa dikatakan walaupun sama-sama mendukung Pramono Anung pada Pilkada DKI yang lalu, namun bisa dikatakan hampir tidak ada momen mereka itu bertemu secara langsung berdua. Nah, pada momen inilah pertemuan mantan Gubernur DKI ini yang akhirnya bisa dilihat bagaimana Ahok dan Anies ini ternyata sangat akrab. Bahkan ada penjemputan kalau mereka akan bekerjasama atau mungkin ada kejutan yang akan diperlihatkan bulan depan. Nah, hal ini tentu saja memancing reaksi publik. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Namun yang menariknya adalah kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana tanggapan dari juru bicara PDIP yaitu Aryo Seno Bagoskoro mengenai pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, yang pasti ini kan sesuatu yang sangat baik, memberikan suatu energi optimisme untuk menyambut 2025 dengan suatu semangat yang sangat positif bahwa ternyata Jakarta makin menyala. Ini kan kalau kita melihat pemandangan yang terjadi di dalam peristiwa tersebut, ini seluruh mantan-mantan gubernur Jakarta yang berkomunikasi dengan baik, bersama-sama ingin membangun Jakarta ke depan dan kemudian bertukar visi tentang berbagai macam. Saya rasa-rasanya kok seperti melihat adegan film Avenger ya Mas, yang mulai berkumpul gitu untuk kemudian bersama-sama menyatukan kekuatan, menyatukan visi dan pemikiran. Nah, persoalan kejutannya apa? Saya rasa kan kalau sudah disebutkan dengan sangat harfiah oleh Pak Anies maupun Pak Ahok, bahwa tidak jauh-jauh sampai ke 2029 dulu, tetapi di 2025, di bulan-bulan ini saja kejutan itu akan keluar. Apakah kalau Avenger kumpul kejutannya apa? Nah, ini kan kita yang sama-sama nggak tahu juga. Apakah nanti akan bikin ormas, apakah nanti akan bikin kegiatan bareng, apakah berkaitan dengan pelantikan gubernur baru, apakah akan melawan Thanos bersama-sama. Kita juga masih sama-sama nggak tahu nih. Yang tahu kan Pak Anies dan Pak Ahok secara langsung, secara spesifik tentang apa kejutannya. Tapi pada intinya ini menjadi suatu hadiah yang sangat baik untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kita tahu bahwa beliau berdua, Pak Ahok, Pak Anies, bersama seluruh gubernur Jakarta yang lain yang pernah memimpin Jakarta punya komunikasi yang baik. Tentu saja ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebagai hadiah yang terbaik untuk menutup tahun 2024. Sementara mungkin itu, Mas Kevin. Ya, Bang Geis, kita tahu bahwa Anies Baswedan berencana untuk membuat ormas. Ada hubungannya dengan itu kejutan antara Ahok dan Anies ini? Ya, terima kasih. Kalau kemarin saya berimajinasi aja ya, karena saya ditanya tentang apa yang dibisikkan Pak Ahok ke Pak Anies. Ya, imajinasi saya mengatakan bahwa Ahok menyatakan kira-kira kayak gini, Nis, lo kan mau buat ormas, ajak-ajak gua gabung dong, supaya kita bisa berbuat kerjasama buat bangsa ini. Itu imajinasi. Tetapi dalam konteks yang lain, saya berpikirnya positifnya begini. Kita mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan ketika proses Pilkada DKI kemarin. Terjadi pembegalan demokrasi. Bahkan kalau tidak ada putusan MK, PDIP sebuah partai yang besar pun tidak bisa mencalonkan. Lalu proses itu terbatalkan dengan putusan MK hingga akhirnya Mas Pram bisa mencalonkan diri. Tetapi dengan situasi partai yang seperti kemarin kita lihat, maka kebersamaan Anies dengan Pak Ahok untuk ke depan itu menjadi tambahan kekuatan bagi civil society menjaga demokrasi di Republik ini. Karena kalau melihat perjalanan kemarin dengan proses
Dikooptasinya semua partai-partai menjadi 12 partai mendukung seorang calon yang sebenarnya adalah pembegalan dan aspirasi warga tidak tersalurkan, maka ini harus dijaga. Nah, dengan kebersamaan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira ini tambahan kekuatan bagi kita semua yang concern kepada proses demokrasi, agar demokrasi ini terjaga sampai 2029, bukan dalam konteks berpasangannya, tapi dalam konteks menjaga demokrasi itu sendiri. Karena kita membutuhkan civil society yang kuat, melihat bagaimana luluh lantaknya partai kemarin menjadi Kim Plus itu. Jadi itu sangat amat tidak menarik bagi kita semua sebagai sebuah bangsa. Dari saya itu dulu. Bang Gis, tapi kalau bisa dikatakan bahwa ini langkah awal kolaborasi keduanya menyambut 2029, pendukung Anies Baswedan sendiri membuka pintu yang lebar begitu untuk peluang itu, kolaborasi dengan Ahok. Oh, sama sekali tidak ada hambatan, itu bagus sekali, karena selama ini pun antara Pak Anies dengan Pak Ahok itu kan sama-sama concernnya pada keadilan sosial. Jadi kalau dikatakan ideologinya sangat berbeda, saya tidak melihat ada perbedaan ideologis di antara keduanya. Karena Anies itu selalu titik pijaknya adalah pada persoalan keadilan sosial. Bahwa basis masanya berbeda, iya, basis masa. Tetapi kalau dari sisi pandangan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira sama saja. Dua-duanya orang yang concern kepada persoalan-persoalan keadilan sosial. Ya, itulah tadi keterangan dari Ariuseno Bagaskoro dan dilanjutkan oleh loyalis dari Anies Baswedan, yaitu Ges Khalifah. Nah, dari keterangan mereka kita bisa menyimpulkan kalau mereka berdua ini melihat kalau bersatunya Anies Baswedan dan Ahok ini itu seperti bersatunya para jagoan yang terpecah belah di seluruh penjuru dunia gitu ya. Makanya disebutkan oleh Ariuseno ini mereka itu seperti Avenger, yaitu bergabungnya para jagoan untuk melawan satu musuh, yaitu Thanos. Nah, tentu saja kita tidak tahu ya Thanos yang dimaksud ini siapa gitu oleh Ariuseno. Dan menurut dari Ges Khalifah juga mengatakan kalau memang dari segi ideologi Anies Baswedan dan Ahok ini bisa dibilang sama-sama memiliki pandangan yang sama, yaitu ingin memperbaiki bangsa. Dan mereka berdua ini adalah bisa dikatakan perwakilan dari masyarakat yang memang tidak suka dengan demokrasi yang selayaknya seperti pembegalan, di mana yang bisa bertarung atau yang ingin bertarung hanya pihak mereka saja, sedangkan dari pihak yang lain yang tidak ikut bersama dengan mereka itu merupakan musuh bersama, bahkan harus disingkirkan. Nah, jadi menurut Ges Khalifah, bersatunya Ahok dan Anies ini merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang memang tidak senang atau mungkin gerah dengan situasi politik pada saat ini, yang memang ingin menjalankan roda pemerintahan ini sendiri tanpa adanya oposisi gitu. Jadi bisa dikatakan Anies dan Ahok ini merupakan angin segar bagi para masyarakat yang memang tidak puas dengan kinerja dari pemerintah. Dan hal ini baik dan juga perlu diapresiasi, bahkan perlu didukung oleh mereka yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan Ahok dan juga Anies. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah setuju dengan statement dari Ariuseno Bagaskoro dan Ges Khalifah? Atau mungkin ada pandangan lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi semoga apa yang disampaikan oleh mereka berdua ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi informasi yang baru, menjadi semangat, dan juga merupakan angin segar untuk bangsa Indonesia ya, karena memang perseteruan mereka itu sempat mengganggu jalannya ya mungkin silaturahmi antar mereka yang memang berbeda pandangan politik. Nah, jadi semoga dengan bersatunya mereka ini di tahun 2025 bisa menjadikan politik di tanah air ini menjadi lebih sejuk dan nyaman untuk terus diikuti. Nah, jadi sampai di sini Aden Project, bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.